bersama saya Abdul Rauf dalam acara Bincang Asik ya. Bincang Asik pada kesempatan kali ini bertema tentang new media. Oke, sebelum mengulas terkait new media, di sini saya tidak sendirian. Ada dengan siapa, Mas? Dengan saya Hasim. Oke. Ya. Mas Hasim ini sebagai apa, Mas? Sebagai salah satu yang membidangi media dalam ranah pesantren seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terkait new media sendiri itu kan yaitu berupa media baru atau istilahnya itu sesuatu yang menggambarkan proses terjadinya penyampaian informasi melalui teknologi digital, ya kan? Karena di era saat ini yaitu industri 4.0, tentunya kita semua tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa apa ya istilahnya itu mengikuti zaman kan, karena media baru itu sangat penting, tergantung kita memakainya itu dengan bijak atau tidaknya. Biar tidak lama-lama, langsung saja kita tanya-tanya terkait new media oleh Mas Hasim. New media dalam ruang lingkup sebuah lembaga gitu. Oke, bagaimana kabarnya Mas Hasim? Baik Mas, Mas gimana nih? Alhamdulillah ya, seperti inilah ya. Sehat-sehat alhamdulillah. Nih, terkait new media sendiri Mas Hasim, ini pandangannya secara umum dulu ini. Menurut Mas Hasim bagaimana ini? Terkait new media gitu ya Mas. Iya. Kalau new media kan seperti yang kita tahu itu kan ya, itu kan media sudah dari dulu kan udah ada ya. Di media yang paling awal berarti kan itu muncul itu media cetak itu ya. Jadi kan kalau berbicara new media, berarti itu pengembangan yang lebih lanjut dari media-media yang sudah ada. Dalam artian ini sifatnya adanya new media itu adalah menyempurnakan atau menyempurnakan atau pengembangan lebih lanjut dari ada media-media yang sudah ada sebelumnya. Oleh karenanya menurut saya sendiri new media itu sendiri adalah bagian media yang di dalamnya itu memuat kemudahan-kemudahan bagi para penggunanya. Dalam hal ini seperti media digital seperti saat ini gitu Mas, seperti internet, media sosial dan lain sebagainya. Dan itu kan jadi pengembangan yang lebih lanjut dari media sebelumnya. Misal kalau kita baca informasi dulu kan ya, kalau media cetak itu kan dalam bentuk cetak ya, itu dalam bentuk tulisan, itu kan sekarang kita sudah bisa akses lewat HP gitu ya Mas, lewat layar gitu ya, itu kita bisa itu kayak gitu. Atau mungkin kalau kita dalam bentuk audio, kalau zaman dulu kan kita cuma radio ya. Atau kalau visual itu cuma TV. Sekarang kalau udah dalam satu gadget aja itu kayak smartphone aja, dalam satu genggaman gitu Mas ya. Genggaman kita dapat semuanya dalam bentuk literasi yang tertulis, terus ada visual ya, audio itu sudah terangkum dalam satu gadget gitu ya Mas, atau smartphone yang sekarang kita pakai gitu ya. Jadi new media itu kayak gitu, itu sifatnya menyempurnakan atau pengembangan dari media-media sebelumnya, itu sifatnya memudahkan bagi kita penggunanya. Iya, memudahkan, sangat memudahkan ya. Tapi kan tergantung dengan kitanya Mas ya, cara menggunakannya bijak atau tidaknya dalam memanfaatkan media. Sifatnya nanti seperti peso gitu ya. Iya, seperti peso. Landep nggo ngasai bisa merancing nganggo. Iya, waduh, betul sekali, itu istilah pepatah bahasa Jawa gitu teman-teman. Itu kan secara umumnya ini. Nah, sedangkan Mas Hasim ini dia menjadi ketua di media di lembaga pesantren ya. Kalau boleh tahu dari pesantren mana Mas? Pesantrennya pesantren mahasiswa An-Najah. Iya, nama medianya apa itu Mas? Masih bersangkutan dengan Najah, jadi namanya Najah Media. Najah Media official ya? Iya, Najah Media official. Kalau boleh tahu nih, dari Najah Media official itu memiliki tim atau sendiri Mas? Kalau itu kami ada tim sih Mas di belakang. Itu timnya itu berupa apa saja Mas? Bisa dijelaskan kepada teman-teman nih? Bisa Mas. Jadi kan gini ya Mas, ini cerita sedikit ya Mas. Iya, ini kan Najah Media ya. Ini kan ada kemarin ya, sebelum kurang lebih ini ketika COVID itu muncul Najah Media. Sebelumnya ya memang belum ada. Karena mengingat dengan adanya COVID kemarin ya, kita kan
aktivitas atau mobilitas apapun itu karena terbatas ya, sangat terbatas. Karena satu-satunya yang dapat kita gunakan ya hanya media online gitu ya Mas. Apapun baik itu sekolah ataupun pekerjaan apapun itu kan pekerjaan namanya sudah work from home ya. Jadi nggak cuma work from home tapi belajar juga dari rumah. Tapi pesantren juga ternyata seperti itu. Jadi kita juga ngaji juga dari rumah. Itu kan kita dulu ya ketika COVID kan ternyata juga ada pembatasan juga, walaupun di pesantren juga ada yang memang nggak pulang, ada yang tetap di pesantren, tapi ternyata pesantren tetap menghormati peraturan itu. Jadi santri-santri pun ada yang pulang, tapi ya nyatanya di pesantren itu ya Mas. Jadi kalau kan berbeda ya Mas ya antara media lembaga pendidikan yang formal kayak sekolah atau apapun ya dengan lembaga pesantren yang non formal itu kan kalau gitu. Ya lebih fleksibel. Kalau semisal yang formal itu banyak liburnya, kalau di pesantren itu kan nggak gitu, itu ngikutin peraturan-peraturan yang formal di sekolah gitu. Peraturan dari pemerintah gitu Mas ya. Itu lebih fleksibel di pesantren. Karena segalanya terbatas, akhirnya muncullah media awalnya itu ya kayak gitu untuk menyebarkan informasi, khususnya untuk bagian ngaji itu ya, ngaji sama apa di pesantren itu kita dulu ngadakan ngaji online itu kita gunakan medianya itu media YouTube sebagai sarana publikasi. Tiap harinya itu kita pakai itu manfaatinya, jadi santri-santrinya itu nanti bisa ngajinya lewat YouTube. Kalau boleh tahu nih Mas, nama YouTube-nya apa? YouTube-nya Basma An-Najah Purwokerto. Oke, teman-teman bisa di subscribe, like, dan share, komen gitu ya teman-teman. Iya, jangan lupa dukung terus supaya tambah lebih maju ya gitu kan. Ternyata pesantren itu tidak jauh tidak kalah ya dengan lembaga-lembaga lain yang sudah memiliki media sosial kayak gitu ya Mas ya. Itu YouTube ya. Ternyata sangat istilahnya itu dari pesantren itu perhatian kepada santrinya. Jadi santri yang berada di rumah itu tidak rugi karena yang di rumah masih bisa ikut ngaji. Iya sih, gitu. Ada alasan nggak ngaji. Waduh, betul sekali. Nggak ada alasan nggak ngaji ya? Karena sudah dipermudah oleh media dengan adanya media. Dengan perkembangan zaman itu kan memudahkan sekali. Teknologi digital dan lain-lain. Kalau itu kan dari YouTube. Selain itu ada nggak Mas? Selain itu kan kita ya karena sekarang sudah berkembang banyak media itu ya Mas, media sosial. Itu pertama kan itu YouTube, yang kedua itu kami ada Instagram, terus yang ketiga itu kita juga punya TikTok Mas ya. TikTok itu kalah tren juga. Saya Mas sebenarnya Facebook dulu juga pernah ada, tapi kayaknya udah kurang laku gitu ya Mas ya, kayak Facebook ya dulu pernah zaman dulu lah ya, sekarang sudah vakum. Paling yang sekarang aktif itu YouTube, Instagram sama TikTok gitu Mas. Sekarang untuk YouTube kontennya itu masih ngisinya itu ngaji dari apa, dan juga publikasi acara di pesantren ya. Terus ada juga kadang kita bikin film pendek gitu Mas ya, itu untuk YouTube. Terus kemudian kedua di Instagram itu kontennya kadang bikin kita konten-konten edukasi ya, ketika ada microblog atau carousel itu juga kadang kita bikin cerita lah, story cerita itu, cerita tentang hikmah dan lain sebagainya, terus dan lain-lain. Terus kalau TikTok kami bikin itu ngaji short ya, yang diambil dari ngajinya apa langsung. Itu durasi biasanya kami bikinnya 1-2 menit karena mengingat kan YouTube nggak bisa YouTube TikTok itu nggak durasinya nggak panjang ya. Jadi kita bikin yang pendek-pendek itu kami cari disari yang ada di ngajinya apa, itu seperti itu Mas. Itu berarti adanya media official itu ketika ada COVID ya Mas ya? Diawali ketika adanya COVID. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya belum ada. Diperkasih dulu ya ketika COVID. Oh, berarti kan mulai dari ketika ngajinya secara offline ya Mas ya. Offline tidak ada istilahnya kayak media untuk publikasi kan. Media dan ketika ada COVID, meskipun COVID kan suatu bencana ya yang berdampak bukan hanya di Indonesia, kan seluruh dunia. Tapi di sisi lain ada hikmahnya Mas ya. Pesantren bisa
lebih maju lagi, selangkah lebih maju lagi lagi. dengan adanya Naja Media Official kayak gitu. Waduh, berarti itu termasuk konvergensi media Mas ya. Konvergensi media, betul. Berawal dari yang kayak ngajinya secara offline, secara mic biasa kan, mic sound system, kemudian beralih ke media sosial, itu salah satunya YouTube. Dan tidak iya kayak gitu, dan itu sangat memudahkan dan menguntungkan bagi para santri yang sekiranya belum bisa ke pesantren atau lagi sakit di rumah, masih bisa nyimak-nyimak. Bahkan alumni bisa Mas ya, alumni santri yang ada di situ yang dibilang terima atau alumni, tapi masyarakat umum juga bisa. Waduh, masyarakat umum bisa Mas ya. Jadi semuanya bisa tahu karena ini kan bisa diakses semua orang. Iya. Itu sangat bermanfaat sekali lah. Ya tadi kembali lagi tergantung orang yang menggunakan ya. Iya. Itu kan terkait dengan ini medianya. Kembali lagi Mas, yang tadi terkait media ini sendiri, itu Mas sendiri yang mengelola atau ada timnya? Kami ada timnya. Jadi itu kan kalau seperti kan tadi ada YouTube, Instagram sama TikTok, itu kami dibagi-bagi Mas. Jadi ada yang tim YouTube, itu kalau YouTube nanti ada tim yang bikin short movie, itu ada divisi short movie, sama divisi yang itu ngurusin live streaming yang ngaji. Terus nanti di bagian Instagram itu nanti ada bagian yang ngurusin itu Pak bikin microblog ya, itu divisi microblog atau carousel. Terus yang kedua itu ada divisi Next Story, itu yang tadi nanti kita bikin video reels, isinya itu kisah-kisah inspiratif atau cerita-cerita hikmah. Terus yang ketiga itu di bagian TikTok ada divisi juga, divisi ngaji short, itu ngaji short dari potongan ngajinya apa, itu yang durasinya 1-2 menit. Untuk sekarang sih kurang lebih ya 10-15an sih anggotanya untuk sekarang. Nah tadi kan disebutkan ada film-film pendek gitu, itu masuknya di tim mana itu Mas? Itu masuknya di bagian YouTube Mas. 15 itu ya. Itu semuanya santri Mas? Semuanya santri. Waduh. Santri itu santri mahasiswa apa ada yang selain mahasiswa itu Mas? Ya, kebetulan semuanya mahasiswa Mas. Karena dari judulnya saja namanya itu santri mahasiswa. Jadi kebetulannya itu semua mahasiswa. Ya walaupun dari background media ya, tapi teman-teman santri punya semangat ya, jadi belajar. Seperti itu. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi pesantren itu tidak kalah tidak mau ketinggalan, tidak mau tinggal diam, dan tidak mau istilahnya itu monoton, tidak mau kalah dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Karena perlu kita ketahui bahwasanya di era industri 4.0 saat ini, kalau kita tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa mengikuti zaman yang seperti ini, nantinya kita akan tenggelam, istilahnya gitu Mas ya. Tenggelam kan ya? Iya. Tenggelam dan tidak jauh. Iya, ketinggalan jauh, tidak bisa berkembang kayak gitu. Kembali lagi tapi kita menggunakannya itu dengan bijak atau tidaknya. Oke. Jadi gini Mas, tadi kan sudah dijelaskan terkait new media secara umum, terus new media yang berada di pesantren mahasiswa Naja, tim-timnya, media sosialnya. Lah, tentunya kan pasti ada hambatan atau tantangan tersendiri kan ya. Kan? Coba bisa diceritakan tantangan atau hambatan yang Mas Hasim dan tim alami. Untuk tantangan ya atau hambatan itu ya, kalau tantangan sih ini kan otomatis tantangan kami yang mengikuti tren ya Mas, karena kan tren yang berkembang di bagian media atau publikasi media, konten-konten yang terbit di media itu kan sangat banyak ya. Itu kan durasinya kadang berkala ya, dalam 1 hari atau dalam 1 minggu itu kan udah banyak banget trennya. Itu tantangannya untuk kami seperti itu, jadi untuk mengikuti tren ya. Itu yang pertama, itu untuk tantangannya. Terus yang kedua untuk hambatan itu yang tadi ya, itu sama benar dengan tuntutan tren ya. Itu kan kadang ya, karena kebetulan ini kan karena semuanya mahasiswa ya, jadi ya tantangannya itu kesibukan kita masing-masing, jadi sulitnya kadang membagi waktu. Iya, kadang seperti itu ya. Untuk terkait untuk hambatan, jadi ketika kadang sudah ada jobdesk yang sudah dibagi, akhirnya kadang ya terbitnya atau tayangnya kadang juga telat, karena memang itu hambatannya di waktu, di kesibukannya dari mahasiswa juga, karena sebagai selain sebagai santri juga menjadi mahasiswa kuliah. Jadi kadang ya kuliah kan kayak gitu ya Mas, kadang
berangkat kuliah, nanti ada tugas dan lain sebagainya. Belum lagi menjadi aktivis tuh. Iya, namanya kadang jadi aktivis, kadang itu sibuk banget ya. Itu tantangannya di pembagian waktunya kadang. Jadi seperti itu. Kadang yang sudah ini timeline seperti ini, kita bikin kontennya seperti ini, jadwalnya seperti ini, harus tayang segini, tapi kadang tertunda karena memang orangnya yang mengelola kadang memang waktunya enggak sinkron atau tabrakan, kadang seperti itu. Memang seperti itu Mas ya. Kadang kita sudah mempersiapkan nih matang-matang dari kayak plan A, plan B, step by step ya. Tapi nanti ketika pelaksanaan belum tentu kan Mas ya. Nah itu memang jadi tantangan tersendiri bagi Indonesia Media Official ya. Terutama tadi yang tren ya. Kalau misal tren-trennya sekarang itu kayak kurang pas gitu ya, misal kita ikuti ya sebagai sedangkan kita sebagai santri misal kurang positif itu menjadi tantangan sendiri ya. Itu juga harus melalui filterisasi atau penyaringan dulu gitu kan, karena di pesantren ya kadang tanggapan netizen gitu ya jadi kita kan ngerti. Berarti harus dikemas ya. Misal ada tren yang sekiranya kurang positif dikemas menjadi yang bisa dirasakan itu nggak negatif gitu Mas ya. Karena kan kita membawa nama baik alma mater gitu ya. Pesantren atau anak-anak santri itu ya. Statusnya bisa santri juga ya. Mahasiswa pula. Wah, double itu ya. Kalau sudah misal masyarakat biasanya kan kalau mandangnya mahasiswa itu kan udah tinggi kan. Apalagi ada santrinya itu. Tapi ini juga menjadi tantangan tersendiri ya bagi yang menjadi santri sekaligus mahasiswa gitu Mas ya. Oke. Mungkin itu saja cukup ya. Terima kasih Mas ya atas kesempatannya meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada teman-teman gitu ya Mas ya. Mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.